warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Musyati Iksan dan selamat menikmati video saya hari ini. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah limit fungsi trigonometri dengan bentuk perbandingan tangen, yaitu limit X mendekati 0, X per tan X sama dengan 1. Jadi di video ini akan saya jelaskan bagaimana mendapatkan rumus limit X mendekati 0, X per tan X sama dengan 1. Berikut beberapa contoh, terutama contoh-contoh yang mengharuskan kita untuk memanipulasi bentuk soal itu ke dalam bentuk yang sesuai dengan rumus limit X mendekati 0 untuk X per tan X sama dengan 1 ya. Jadi ini bagian dari bentuk sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bentuknya adalah limit X mendekati 0 untuk X per sin X sama dengan 1. Sekarang limit X mendekati 0 untuk X mendekati 0 untuk X per tan X sama dengan 1 ya. Sedikit kita ulang dari materi sebelumnya ya. Kita mulai dari penemuan atau bagaimana mendapatkan rumus untuk sinus. Ini saya usahakan agak cepat. Jadi diawali dari 3 buah bidang yang saling berhimpit sebagian ya. Yang hijau ini segitiga, siku-siku dengan pusat P. Kemudian kuning yang tertutup hijau sebagian adalah juring dengan pusat P juga. Kemudian segitiga merah itu segitiga siku-siku yang sebagiannya tertutup kuning dan hijau. Dari 3 ini kita bisa lihat bahwa segitiga hijau lebih kecil daripada juring kuning daripada segitiga yang merah ya. Ini rumusnya kemarin sudah kita dapatkan. Masing-masing kita cari rumusnya, rumus luasnya, atau kita cari luasnya, dan sudah kita dapatkan luasnya di materi sebelumnya. Ya, ini percepat saja. Nah, sampai di sini kemarin kita sudah menemukan sifat untuk sin, yaitu limit X mendekati 0 untuk X per sin X itu sama dengan 1, dan limit X mendekati 0 untuk sin X per X itu juga sama dengan 1. Nah, sekarang kita ambil dari sini baris ketiga ya. Di baris ketiga ini, kalau kemarin kita bagi dengan dengan sin X untuk semua ruas, sekarang kita bagi semua ruas kita bagi dengan tan X ya. Semua ruas kita bagi dengan tan X, sehingga tan X yang sebelah kanan ini, tan X dibagi tan X tentu 1. Yang di kiri cos X per sin X dibagi tan X. Kita tahu tangen X adalah, atau tan X sama dengan sin X per cos X ya, sin X per cos X. Jadi ini dibagi dengan sin X per cos X, atau sama aja dengan dikali cos X per sin X, sehingga sinnya dapat kita drop, kita hilangkan, tinggal cos kali cos, sehingga muncul cos kuadrat X kurang dari X per tan X kurang dari 1. Jadi kalau X nya mendekati 0, maka cos X nya juga mendekati 1. Jadi pertidaksamaan ini bisa kita tulis 1 kurang dari X per tan X kurang dari 1, atau 1 kurang dari tan X per X kurang dari 1. Nah, dari situ sama dengan kemarin, dengan materi sebelumnya. Jadi limit X mendekati 0 X per tan X itu sama dengan limit X mendekati 0 tan X per X sama dengan 1 ya. Jadi rumusnya cuma ini, dengan yang kemarin sinus, ini tangen. Dari sini baru kita bisa menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri yang tidak bisa diselesaikan dengan substitusi dan penyederhanaan ya. Jadi langkahnya ke sini. Nah, contohnya sama dengan untuk sinus. Ini limit X mendekati 0 tan 5X per 3X. Salah satu alternatif penyelesaian adalah ini kita kalikan dengan 5X per 5X. Karena apa? Kita perlu 5X di bawah untuk membuat rumus ini sama dengan rumus yang telah kita buktikan tadi ya. Sehingga ini kita kalikan 5X per 5X, kita tukar tempatnya karena perkalian itu bersifat komutatif.
sehingga menjadi tan 5x per 5x. Ya, ini bentuknya sudah ke bentuk rumus yang ada, sehingga ini bisa bernilai 1 ya, tan x per x kan bentuknya begitu. Nah, ini juga perkalian kita menggunakan sifat ini, tapi nanti kalau kita sudah sering mengerjakan, langkah ini bisa kita skip ya, bisa kita skip. Sekarang kita masih awal, kita tulis dulu. Jadi limit ini kali ini sama dengan limit ini kali limit ini, sesuai dengan konsep atau sifat limit pada fungsi aljabar. Nah, ini kita coret x-nya sehingga tinggal 5/3. Limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri ya. Nah, jadi di sini hasilnya adalah 5/3. Jadi nggak ada masalah. Ini sangat-sangat mirip dengan yang bentuk sinus. Ini juga ada tan 8t per sin t. Ingat t-nya mendekati 0. Ingat ini harus sama ya. Jadi ini t, ini t. Kalau ini x, ini t, selesai, ini berarti dianggap konstanta. Tapi karena ini t sama dengan t, maka t-nya ini variabel ya. Nah, ternyata nggak saya kerjakan. Silakan dikerjakan sebagai latihan. Saya lanjut ke contoh ketiga. Juga saya lewati ya, karena mirip. Contoh 2, 3 itu mirip dengan contoh pertama. Kita langsung ke contoh keempat. 3x tambah sin 4x per 5x dikurang tan 2x. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kedua pembilang dan penyebut masing-masing kita kalikan seper x atau kita bagi dengan x ya, supaya bisa mengarah ke bentuk rumus yang ada ini. Nah, ini kita bagi x atau kali seper x, sama hasilnya seperti ini. Jadi yang pembilang 3x plus sin 4x per x, yang penyebutnya 5x dikurang tan x 5x dikurang tan 2x per x. Setelah dibagi x hasilnya seperti ini ya. Jadi masing-masing ya, limit 3x per x ditambah sin 4x per x per 5x per x dikurang tan 2x per x. Ini kita selesaikan, x bagi x habis tinggal 3, ini juga tinggal 5. Nah, yang ini tetap ini sama dengan langkah-langkah kemarin. Ini 4, berarti kita butuh angka 4 di bawah ini dengan supaya kembali ke rumus yang ada. Nah, untuk mendapatkan 4 ini kita kalikan dengan 4/4. Nah, tapi sebelum kita kalikan 4/4, kita kembali lagi ke sifat dasar limit fungsi aljabar. Jadi limit A per B, limit A per B berarti sama dengan limit A per limit B. Demikian juga ini, limit 3 ditambah sin 4x per x per 5 dikurang tan 2x per x sama dengan limit 3 ditambah sin 4x per x per limit 5 dikurangi tan 2x per x. Jadi limitnya ada 2 sekarang ya. Jadi limit yang pembilang dan untuk penyebut. Nah, dari sini baru ini kita uraikan lagi ya, ditambah setelah muncul limitnya masing-masing. Nah, perhatikan di sini, ini tadi kita pecah karena pembagian, sekarang kita pecah karena penjumlahan. Jadi limit yang tadi sudah di contoh sebelumnya, fx tambah gx itu sama dengan limit fx sendiri ditambah limit gx sendiri. Jadi kita tulis notasi limit sendiri ya, seperti ini. Ini yang kiri limit konstanta, berarti nggak ada masalah, tinggal limit 3 ya 3, limit 5 juga 5. Nah, jadi kita langsung saya tulis 3, 5 di sini. Nah, ininya yang belum kita selesaikan. Sekarang kita menyelesaikan yang sin 4x. Berarti ini harus kita kalikan dengan 4/4. Nah, kita kalikan 4/4. Saya langsung taruh di sini ya. Kalau di awal penjelasan kemarin kan saya tulis 4/4 di sebelah kanan. Ini saya langsung masuk ke sini. 4/4. Kemudian ini bisa kita pecah limit 4, limit sin 4x per 4x. Tapi untuk di sini saya langsung aja. Nah, 4-nya langsung masuk sini ya. Kemudian di sini yang bawah 2/2. 2-nya langsung saya keluarin dari notasi limit ya, supaya nggak panjang-panjang. Yang jelas di awal sudah saya jelaskan kemarin. Sehingga ini munculnya apa? Sin 4x per 4x, ini tan 2x per 2x. Sehingga ini memenuhi rumus yang sudah kita dapat tadi. Ini bernilai 1, ini bernilai 1. Ya, bisa kita tulis 3 ditambah 4 kali 1, 5 dikurang 2 kali 1. Itu sama dengan 3 tambah 4 dibagi 5 kurang 2, sama dengan 7/3. Oke. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau nggak jelas bisa diulang-ulang. Nanti
bisa tanya langsung ke saya. Contoh kelima, limit X mendekati 0 untuk tan pangkat 3 5x per 10x kuadrat sin setengah x. Ya. Ini bentuk pangkat 3. Ya, kita uraikan seperti ini ya. Ini kita uraikan jadi bentuknya seperti ini. Kita uraikan menjadi tan 5x tan 5x tan 5x. Yang bawah 10x pangkat 2 itu berarti kan 10x pangkat 10x kali 10x. Nah, kali sin setengah x. Jadi sama-sama 3 ya. Nanti baru kita pecah lagi nih. Kita pecah limit yang atas per limit yang bawah. Baru limit ini kali limit ini bisa masing-masing. Oke, silakan dilanjutkan untuk contoh 5 bagi latihan. Contoh 6 juga. Ini juga kita uraikan. Ini gabungan ada sinus dan tangen ya. Nah, kita uraikan seperti ini. Nanti baru kita pecah lagi limit sin 4x per 2x ditambah limit tan 3x per 2x kita dikurangi limit sin 5x per 2x. Silakan dicoba, langsung tanyakan pada saat jam pelajaran, tidak apa-apa, di luar juga nggak apa-apa. Oke. Sekarang contoh 7. Contoh 7 juga tidak saya kerjakan, tapi saya beri awalan. Kotangen. Kotangen itu adalah sepertan ya, sepertan. Kot itu sepertan. Tan sendiri itu sin per cos. Berarti kan 1 per sin per cos. Sehingga bisa kita tulis cos per sin. Jadi kotangen itu sebenarnya cos x per sin x. Nah, dari sini kita gunakan untuk menyelesaikan soal itu. Nah, limit cos 5x ya tinggal masukkan aja. Contoh ke-8 sin 4x ditambah tan 3x per x. Ya. Oke. Tidak saya kerjakan juga. Ini kot sama dengan tadi ya. Oke. Nah, saya tulis lagi ini supaya nggak lupa. 10 limit x mendekati 0 untuk x dikurang 2 sin x per tan x. Nah, ini tadi nomor berapa tadi sudah. Jadi pembilang dan penyebut masing-masing dibagi x atau dikali 1/x, nggak masalah. Nomor 11 juga mirip dengan itu. Nah, limit x mendekati 0 untuk tan x dikurang x. Ini kelihatannya rumit, tapi sebenarnya ini cukup singkat mengerjakannya. Ya, seperti ini. Nah, sin x tambah x. Jadi ini satu lah saya tulis. Silakan dilanjut sendiri. Nomor contoh 12 juga begitu. Saya beri awalan. Silakan dilanjut. Nah, kita ketemu bentuk ini kelihatannya rumit ya, ada akar, ada trigonometri ya, ada pecahan, itu memang kelihatannya rumit. Nah, coba kita sederhanakan satu persatu. Jadi, yang pertama kita kalikan dengan sekawannya. Masih ingat bentuk merasionalkan ya. Sehingga kalau kita kalikan begini, maka otomatis yang di atas satu pembilang ini akarnya hilang. Kenapa? Karena bentuk selisih 2 kuadrat. Masih ingat? A dikurang B kali A ditambah B itu A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti kalau akar 1 tambah tan X dikurang akar 1 ditambah sin X, kita kalikan dengan akar 1 tambah tan X ditambah akar 1 tambah sin X. Nah, di sini lihat, nggak usah lihat akarnya dulu, lihat ini. Ini pengurangan, ini penjumlahan. Berarti hasilnya kan sama dengan ini kuadrat dikurang ini kuadrat. Ya, ini kuadrat dikurang ini kuadrat. 1 tambah tan X kuadrat itu 1 tambah tan X. 1 ditambah sin X dikuadratkan ya 1 tambah sin X ya. Jadi akar 1 tambah tan X kuadrat itu sama dengan 1 tambah tan X. Akar 1 tambah sin X itu sama dengan akar 1 tambah sin X kuadrat itu sama dengan 1 tambah sin X ya. Yang atas sudah hilang akarnya, tinggal yang bawah. Yang bawah tinggal X pangkat 3 kali 1 kali 1 tambah tan X dalam akar ditambah akar 1 tambah sin X. Ini ada kurungnya. Oke. Nah, silakan dilanjutkan. Demikian video saya hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.